Sugeng enjing teman-teman semua. Sugeng rawuh di Museum Ranggawarsita Semarang. Museum Ranggawarsita atau Ranggawarsita merupakan museum umum terbesar yang terletak di Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah. Museum ini diidekakan pada tahun 1975, namun pembangunannya baru mulai terlaksana pada tahun 1977. Museum ini memiliki koleksi sebanyak 59.810 buah yang terbagi ke dalam 10 jenis. Koleksi tersebut dipamerkan ke dalam 4 gedung, serta 1 ruang emas dan 1 ruang audiovisual 3 dimensi. Nah, salah satu benda bersejarah yang menarik minat kami untuk diteliti lebih lanjut adalah Arca Agastya. Arca Agastya merupakan arca yang menggambarkan Dewa Siwa Mahaguru. Untuk lebih lanjutnya, kita bakal mewawancarai salah satu staf Museum Ranggawarsita. Ibu atas nama siapa? Nama Laila Nurhayati Dewi. Ibu di sini menjabat sebagai apa dan berapa lama sudah bekerja di sini? Kebetulan saya jabatannya adalah Pamong Budaya Ahli Muda dan saya juga kuratornya Museum Jawa Tengah Ranggawarsita. Untuk kerjanya itu ya sejak tahun 2023. Kurang lebih. Kurang lebih. Museum ini udah berapa lama berdirinya ya, Bu? Secara peresmian tahun 1989. Tepatnya 5 Juli 1989. Nanti ada prasasti di depan ketika kalian masuk ada ya. Jadi dulu diresmikan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Bapak Fuad Hasan. Sebelumnya kenapa museum ini tuh dinamakan Museum Ranggawarsita? Kalau penulisannya Ranggawarsita, tapi kita membacanya Ranggawarsita. Jadi kalau sejarahnya itu Museum Jawa Tengah ini kan milik provinsi. Awal mula dibangun atau didirikan oleh kementerian di Jakarta. Jadi waktu itu 33 provinsi didirikan, semua provinsi harus ada museum provinsi. Nah, salah satunya adalah Jawa Tengah. Kita memilih Ranggawarsita dulu ada 3 alternatif atau 3 ajuan. Nah, salah satunya Ranggawarsita itu karena beliau itu tokoh atau seorang penulis keraton pada masa Mangkunegara IV. Untuk menghargai peran beliau atau jasa-jasanya karena dia penulis istana, dia dijadikan atau diabadikan sebagai Museum Jawa Tengah. Setelah Ranggawarsita wafat, itu sudah tidak ada penulis keraton lagi. Nah, kenapa dia fenomenal? Itu nanti bisa dilihat juga di belakang patungnya Pak Ranggawarsita itu ada karya sastranya, namanya Kolo Tido. Jadi bahasa Jawa kalau kolo itu waktu, tido itu tidak menentu. Kalau diterjemahkan masa tidak menentu. Jadi Pak Ranggawarsita itu sudah bisa memprediksi ya, kalau bahasa kita visioner ya, pemimpin. Dia itu sudah bisa membaca tahun yang akan terjadi. Nah, di situ salah satu yang harus kita semua jadi pesan beliau, ada kata-kata begini, wong sing bejo, orang yang akan selamat itu adalah orang yang selalu ingat dan waspada. Nah, itu kata-katanya. Teman-teman mesti bisa merasakan ya. Kamu kalau pengen orang sukses, berhasil ya udah kamu selalu ingat dan waspada. Kira koleksi di Museum Ranggawarsita ini diperoleh dari mana aja gitu ya? Karena miliknya Jawa Tengah, mau tidak mau koleksinya juga dari 35 kabupaten kota yang ada di Jawa Tengah. Kebetulan kita ini tertarik dalam salah satu koleksi yang ada di museum ini. Salah satunya yaitu Arca Agastya. Mungkin Ibu bisa menjelaskan lebih lanjut. Nah, jadi mungkin sedikit, kalau Agastya itu kita biasa disebut Siwa Mahaguru. Contohnya yang terkenal berjenggot, kemudian perut gendut, ya, terus dia pegang kendi. Nah, itu salah satu wujudan dari Siwa Mahaguru. Sebenarnya Siwa itu kan ada Siwa Mahaguru, Siwa Mahakala, Siwa Mahadewa, tergantung dari atribut yang dikenakan. Nah, menurut Ibu, Arca Agastya tadi itu seberapa berpengaruh sama masyarakat pada masa itu gitu? Pada masa itu ya. Nah, karena kalau di Hindu sendiri kan ada Dewa Trimurti ya, Brahma, Wisnu, Siwa yang kita kenal itu. Nah, tiga-tiganya ya namanya dewa ya berperan penting semua begitu. Tetapi kemudian ketika saya juga tanya teman-teman Hindu yang di Bali,
pemujaan itu lebih ke Siwa. Karena apa? Kalau Brahma pencipta kan sudah selesai nih. Kalau Wisnu dia pemelihara, mungkin juga ada musuhnya sendiri. Tapi Siwa itu lebih ke pelebur. Biasanya kita mengenalnya perusak. Ada masuk dewa merusak kan enggak ya? Artinya pelebur. Nah itu akhirnya Siwa sendiri punya tadi jabatan-jabatan gitu loh. Ya, saya sendiri artikannya begini. Kalau tugas pencipta itu otomatis kan ya kita sebagai pengusung ya memberikan penghormatan, kemudian apa yang menjadi tugas-tugas itu pencipta dan sebagainya itu kita sebagai ininya ya harus tetap menghormati dan sebagainya. Jadi menurut saya ya satu Siwa Maha Guru atau Agastya itu ya tetap dihormati, ada pemujanya sendiri dan mungkin bagi penganut Hindu dan sebagainya kan itu tetap jadi ini memohon doa dan sebagainya itu pasti masih berlaku. Siwa Maha Guru ini hubungannya nggak sih sama Dewa Siwa yang menghancurkan gitu kan? Menghancurkan itu kalau di keyakinan Muslim itu ada ini ya setelah selesai pelebur ya. Nah itu. Nah makanya kalau di Hindu teman-teman Hindu itu lebih pemujaan Siwa banyak karena tadi kan dia otomatis kan dia masih tetap dipuja. Ya Brahma tetap ada pengusungnya, Wisnu tetap ada, tapi lebih banyak ke sana karena tadi yang melekat tugas dia melekat kan meleburkan gitu loh. Paham ya? Memang mungkin kalau Dewa Siwa itu karena penghancur jadi lebih ke masa depan gitu ya kan? Betul. Ke sana. Iya, ke sana. Artinya ya otomatis masa yang akan datang. Jadi kayak penganutnya ya istilahnya kita sebagai umatnya itu kan tetap ya bukan menghormati pastilah doa-doa yang dipuja itu banyak mengarah ke sana gitu kan? Iya. Betul kan yang mengarah ke masa depan dan sebagainya. Arahnya ke situ. Tapi itu arca itu menurut ibu termasuk karya seni? Apa? Arca termasuk karya seni atau? Oh iya dong, pasti karya seni ciptaan. Karena apa karya seni itu kan kalau Kuncara Ningrat bilang tuh hasil budaya ada 3, ide gagasan, maksud tujuan. Nah itu pasti karya seni. Ibu tahu nggak yang menciptakan arca Agastya itu siapa? Itu gini, kalau kita mungkin tidak pencipta ya, periode aja ya. Jadi periode klasik Hindu Buddha yang ada di Jawa Tengah itu kan sumbernya ada Borobudur dan Prambanan abad-abad 8. Jadi masa Mataram kuno. Jadi kita pakai kronologi waktu. Kalau pencipta itu kan memang tidak tertulis ya. Jadi ya seniman aja di masa itu gitu. Jadi abadnya bisa ketahuan, kemudian Mataram kuno masanya itu bisa dilihat. Kecuali prasasti, kalau prasasti yang tulisan itu mesti ada nama penulis. Tapi kalau biasanya benda karya seni semacam bangunan, kemudian patung atau arca-arca itu tanpa nama ya, NN ya, nonim ya. Karena ya senimannya ya pasti senimannya kerajaan gitu loh. Terus kalau ini arca-arca yang dipajang ini apakah replika atau asli? Kebetulan kok asli semua ya kalau arca. Kecuali Borobudur tadi udah belum lihat ya. Udah ya. Ini itu replika Borobudur yang asli di sana. Ini kita pengen menunjukkan aja kalau teman-teman belajar lah ini yang namanya stupa Borobudur salah satunya dan sebagainya gitu. Kalau kebetulan yang kita punya semuanya asli. Karena Jawa Tengah itu ya benar-benar pusatnya Mataram kuno. Ini lagi kuliah apa libur? Kuliah. Aku dulu juga di Undip. Oh iya. S2-nya sejarah tapi. Pernah ngajar S1-nya di Udayana Bali, arkeologi. Berarti Aku dulu waktu habis kuliah juga ngajar sih, sempat 2 tahun di Undip. Ngajar anak-anak ini sejarah atau CRM. banyak ya. Maaf mengganggu ya. Teori strukturalisme yang dikembangkan oleh Levi Strauss adalah sebuah teori yang menjelaskan bagaimana manusia melihat suatu karya seni yang mempengaruhi cara berpikir dan juga membentuk pemahaman baru. Dalam arca Agastya atau Dewa Siwa ini, teori strukturalisme dapat dikaitkan dengan makna simbolik yang terdapat pada arca tersebut, serta hubungannya dengan budaya agama Hindu di Indonesia. Nah, arca Agastya ini menggambarkan Dewa Siwa yang seringkali dihubungkan dengan keadilan dan keseimbangan. Nah, Dewa Siwa ini diyakini sebagai dewa kehancuran atau penghancuran dalam konsep oposisi biner. Nah, Dewa Siwa inilah yang mengatur seluruh pemeliharaan antara ciptaan, pemeliharaan, serta kehancuran. Korelasi arca Agastya ini dalam Dewa Siwa memiliki kekuatan untuk menghancurkan namun juga menciptakan kembali.
Nah, dalam hal ini Arca Agastya berpotensi untuk mengatur pemikiran manusia pada masa itu untuk mempercayai adanya kehancuran. Meanwhile, Misi Pranggawarsita atau Ranggawarsita merupakan besar yang terletak di kota Jawa Tengah. Yang berkait yang mempengaruhi astagfirullah. Yang dalam konsep oposisi biner, lupa. Dewa penghancur atau kehancuran. Dalam konsep oposisi biner, Dewa Siwa ini lupa.